Shalom, jemaat yang kekasih, selamat hari Rabu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan akan firman-Nya. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan yang Maha Kekal. Saat ini kami semua anak-anak-Mu telah siap membaca, merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, bukakan akal pikiran kami, agar kami semua dimampukan memahami, mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Bacaan firman Tuhan kita dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-23, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu, kita buka semua Alkitab kita yang ada di rumah dan kita akan baca itu. Saya minta Bapak Ibu untuk membacanya. Kita akan membaca itu dan nanti saya akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Nya. Silakan Bapak Ibu baca ayat 24 sampai 26 pada Amsal pasal yang ke-23. Jemaat yang kekasih, mudah-mudahan kita semua sudah membacanya pada ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 dari Amsal 23, dan saya akan membacakan sekali lagi pada ayat yang ke-26 bagi kita. Ayat yang ke-26 demikian bunyi firman-Nya. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jemaat yang kekasih, kita saat ini masih ada di rumah dalam peribadatan ibadah keluarga yang ada. Tentunya ini yang membuat kita untuk terus ada bukan karena disebabkan karena gereja tidak mengizinkan, tapi ada sesuatu yang harus kita hindari. Dalam hal ini yaitu virus COVID-19 itu sendiri. Nah, kalau kita melihat tadi dalam bacaan kita ada apa? Dari semua ini yang boleh terjadi dan ada akan menguraikan, atau dengan kata lain mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita semua diberikan kesempatan dalam hal ini untuk melihat bagaimana kondisi dan apa yang terjadi dengan dunia yang ada ini. Nah, dengan kata lain saya mau katakan bahwa di sini Allah meminta kita untuk bagaimana kita tetap untuk berhati-hati dalam menjalani keberadaan kehidupan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini sebagai manusia. Nah, Allah meminta kita dalam hal ini bagaimana kita ini untuk menuruti semua apa yang harus kita turuti. Maksud saya di sini bahwa kalau kita melihat di sini dalam situasi kondisi ini ada suatu perintah sebenarnya mau mengajarkan kepada kita untuk menghindar, berhati-hati agar sukacita itu tetap ada kepada kita. Karena kalau kita tidak berhati-hati, karena kita tidak mau mendengarkan perintah, maka akan hilang sukacita itu. Maka akan menjadi tangis dalam hidup kita. Karena kenapa? Melihat situasi sekarang dengan adanya virus COVID-19 ini yang sangat mematikan, bahkan belum ditemukan antinya atau virusnya sampai pada hari ini. Nah, tetapi kita diingatkan di sini sebagai orang Kristen bahwa kita harus tetap percaya, tetap yakin dalam keberadaan kita sambil kita diajak untuk berjaga-jaga. Nah, apa yang diingatkan oleh Amsal pada bacaan kita pada hari Rabu ini tadi ayat yang ke-26, hati yang menomor satukan Tuhan. Ada orang yang enggan menyerahkan hatinya kepada Tuhan karena berjuta alasan. Sibuk, asik, bahkan mungkin lupa karena saking sibuknya dia menjalankan kehidupan yang ada ini. Namun ingat bahwa Tuhan telah berjanji ketika kita menomorsatukan Dia dalam setiap aspek kehidupan, kita akan dibahagiakan oleh jalan Tuhan dan juga pilihan bagi kita. Oleh karena itu, di sini Amsal ini mau mengajak kita
Yang saya katakan dari awal khotbah tadi, untuk berjaga, menghindar, berhati-hati. Dengan kata lain, di sini sebenarnya dia mau mengajak kita untuk menomorsatukan Tuhan dalam setiap hidup yang ada ini. Karena itu yang harus ada dan terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang iman. Karena kenapa? Kita melihat di sini ada rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi ingat bahwa keputusanlah Tuhan yang harus terlaksana. Atau dengan kata lain, mau saya katakan, banyak rancangan Bapak Ibu dan saya, tapi keputusan Tuhanlah harus yang terlaksana. Mungkin kita sudah menyusun banyak rencana setahun ini, tiba-tiba datang COVID-19 ini, buyar semua rencana yang ada pada kita. Nah, atau mungkin yang saya katakan, kita sudah merancangkan, tahun depan kita akan libur bersama, tahun depan kita harus ke sini dan ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak mengetahui ini semua terjadi. Nah, tetapi kita diingatkan bahwa rancangan Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Tidak ada alasan. Dengan kata lain di sini, kita harus menjalankan itu semua dengan petunjuk Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu yang saya katakan tadi, rancangannya sesuatu baik, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kita. Untuk memberitakan kepada kita suatu pengharapan dalam hidup yang boleh kita jalani saat ini. Nah, dengan kata lain di sini kita diingatkan harus ada kerinduan kita, setiap keluarga adalah mengalami kehidupan, kebahagiaan dan sukacita yang ada itu. Nah, bagaimana kita merasakan dan merindukan dengan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan yang dilaksanakan oleh keluarga? Nah, tadi Amsal sudah mengingatkan kepada kita bahwa sukacita itu adalah unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua keluarga Kristen. Karena sukacita itu menular. Jadi jika ada orang tua mampu menciptakan suasana sukacita, maka atmosfer keluarga pun akan dipenuhi oleh sukacita. Itu yang harus terjadi. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita saat ini. Apakah Bapak Ibu dan kita semua harus bersukacita saat ini dengan kondisi pandemi yang kita alami ini? Saya yakin kita tidak bersukacita. Ada banyak keluh kesah yang terjadi. Kita tidak bisa berbuat begini, kita tidak bisa keluar lama-lama, kita takut untuk ke sini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Karena ingat, Tuhan telah perintahkan itu. Bahkan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang 4, bersukalah senantiasa. Nah, apabila kita percaya penuh kepada Tuhan, maka itu akan menguatkan kita mampu menghadapi pergumulan hidup tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, dan tentunya semuanya itu akan menghilangkan yang namanya sukacita. Nah, sukacita yang saya katakan atau nasihat ini menjadi bahan yang penting yang harus juga kita berikan kepada keturunan kita atau anak-anak kita. Karena kita melihat sekarang, apakah anak-anak kita sukacita dengan situasi pandemi yang dialami? Tidak bisa bertemu dengan kawan, sekolah tetap di rumah. Ada kerinduan juga mereka, mungkin mereka tidak mungkin mengeluh dengan ketidaksukacitaan yang terjadi saat ini. Tetapi kita diingatkan di sini bahwa orang yang bersukacita, dia tidak akan pernah dalam artian mengeluh ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia menomorsatukan Tuhan dalam hidup yang ada ini. Nah, hal ini menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di sini saya berpikir mengapa Amsal ini menuliskan ini. Tetapi ingat, dia mengenal baik apa yang dia alami dan terjadi dalam kehidupan yang ada pada dia. Kita pun, saya mau katakan, mengenal apa yang akan kita alami dan akan apa yang kita terjadi dalam hidup kita. Tetapi konteks Amsal ini menguatkan kita semua saat ini dalam masa pandemi ini untuk menomorsatukan Tuhan, terlebih dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin.